Bang Oji. Sekarang juga Julian lagi naik banget nih. Waduh, ini naik daunnya kacau ini. Ini memang adalah salah satu jungler assassin. Dia tuh sebenarnya bikin dia mahal banget adalah bukan damage-nya doang. Ya. Tapi skill escape mekanismenya. Ya. Dan cooldown reduction yang dia miliki. Dan udah bisa ikut fight bahkan ya main agresif di level yang ketiga kan. Iya. Nggak perlu level 4. Cooldown durationnya itu dia sangat rendah banget loh. Yep, escape mechanism. Kadang gak ke-expect soalnya damage-nya ya kan. Ada DPS, ada knock up, ada dari enhance side-nya. Tapi ini dia Barat ternyata yang diambil harusnya untuk berada di jungle bagi Super Ken Wow. dan juga Pakito. Jujur ya, kalau ngomongin soal Barat, kita ngomong di atas kertas tapi bukan ngomongin di atas player. Oke. Di atas kertas Barat ini akan sulit banget, kesiksa banget dia. Kalau ngomongin ketemu Julian, dia ngomongin ketemu Tamus, dia ngomongin ketemu lagi dia ada di situ Terisla, dia nggak bakal bisa jalan sama sekali. Cuma kondisinya adalah di sini mungkin di atas kertas Super Ken punya power mekanik yang lebih tinggi. Dan juga power team dari Bigetron Alpha itu sendiri. Oke. Yang akan menentukan gimana nanti dia ke depannya. Oke, tapi ini pick Tamus juga akan mengganggu sekali untuk Eman ya. Bounce back atau Monster Fishes akan mendapatkan kemenangan pertama mereka. Yap. So menuju ke lane of down. Dan Monster Fishes mereka mau coba untuk perkuat dynamic duo di midnya ya. Karena membawa Terizla juga harusnya di mid lane. Bersama dengan adanya Matilda. Ini bakal super kuat banget sih harusnya ya. Ngeliat dari adanya Terizla juga yang berada di tangan dari Fakes-nya. Sedangkan kalau melihat dari Super Ken. Karena kayaknya nih Super Ken lumayan megang juga rotasinya sih. Makanya kayak kita akhir-akhir ini ngeliat banyak banget Super Ken mainnya udah tank jungler. Ya, tapi kalau ngomongin di arah mid, mereka punya power kuat untuk segi clear minion memang sangat cepat. Untuk power team fight mereka kuat, tapi kalau untuk ngomongin sustain team fight menurut aku ini dibenarkan oleh Bigetron Alpha untuk kalau ngomongin dari arah mid. Kenapa? Lihat, magical damage versus physical. Untuk sustain memang akan cukup berat seorang physical menahan di early game. Dan bahkan kalau kita bisa lihat, para pasukan dari tim Bigetron Alpha kali ini mereka udah coba untuk melakukan sedikit invasi. Dan Eman, kembali lagi seperti biasa, Eman just being Eman, dia berhasil menangkan laningnya. Dan kondisinya saat ini yang dipegang saat turtle pertama yang menentukan jalannya game kali ini. Yap, kalau turtle ini biasanya memang dipegang sama utility jungler lah ya bisa dibilang juga. Dan Bigetron Alpha sudah mulai bergerak ke arah atas perlahan juga membuat dari Zeno ini udah mulai terkurung sih, laningnya dari atas bawah bisa terlihat Bigetron Alpha cukup unggul ya, cukup ngasih pressure yang cukup besar juga. Tapi terjadi adanya pertemuan di area river, area turtle-nya juga. Dan bahkan kayaknya udah mulai maju lagi tapi ada jemputan yang terjadi ini. Udah beradu damage aja dan bahkan di arah bawah Ralph bakal coba untuk memberikan pressure balik lagi nih terhadap Eman. Kondisi kita lihat di sini di arah gold lane, Eman kembali lagi mendapatkan kemenangan, tapi di arah Turtle perpasukan dari tim Monster Fishes mencoba untuk melakukan takeover. Langsung Sorizo stand by posisi dengan double knockout strike, tapi dengan adanya Enhanced Sword kali ini membuat para pasukan dari Monster Fishes berhasil mendapatkan Turtle mereka menzoning out Super Ken seperti yang sudah kita bahas di dalam draft. Tapi lihat dari sini Enhanced Sword again, what a bold play dari seorang Uni berhasil mendapatkan kesempatan untuk bisa mundur ke arah belakang dan almost is never enough. Tombak lintas Sumatera yang hampir saja bisa mendapatkan 1 poin tambahan dan Zeno yang lagi-lagi 2 poin kill dengan sangat ganas memberikan badannya di garis depan. Dan ini apa yang di-mention sama Bang Oji juga ya, escape mechanism dari Uni juga dari sosok Julian lah ya bisa dibilang cukup kuat dan bahkan tadi hampir bisa di pick off tapi ternyata keputusan dia untuk bisa maju lagi dan memberikan damage menjadi satu keuntungan besar buat Monster Fishes. Dan bagaimana pula tugas dari Fakes untuk bisa megangin ke arah Super Ken agar tidak adanya pergerakan dari Super Ken yang terlalu dekat untuk bisa mengkontes Retribution. Yes, benar-benar agak cukup berat yang sempat kita bahas di draft juga. Ketika Barat sih akan cukup sulit. Tadi ketika aku lihat ada Barat di sana melawan Julian bahkan udah pakai flicker dan flanker dari Sorizo aja itu masih belum bisa. Dan kondisinya kali ini Zeno yang berhasil mendapatkan kondisi yang unggul sangat jauh bisa aku bilang dibandingkan Sorizo. Karena ESP laner berbeda satu level itu berbahaya banget, berbeda sama gold lane ataupun mid lane. Yap, tadi ada 2 bahkan ya. Perbedaan levelnya juga dan ini cukup berbahaya bagi Bigetron Alpha yang tadi menangin landingnya. Ini cukup akhirnya flop dengan adanya turtle yang pertama yang akhirnya bisa disekir sama Monster Fishes. Walaupun kalau ngeliat dari gold sebenarnya memang masih nggak terlalu jauh dari perbedaannya juga. Tapi pergerakan dari Monster Fishes mereka udah mulai concern nih terhadap gold lane mereka. Karena kalau membiarkan Eman ini bisa dapetin scalingnya.
ini cukup berbahaya. Wah, Sorizo harus mainin heavy left punch sih. Kalau dia nggak mainin heavy left punch berbahaya. Dan lihat di depan sana, NH Chain keluar menuju ke Super Can. Maka coba ditawar begitu saja, knock upside dan keluar bersama dengan The Watchers for defensive. Membuat termasukan dari tim Monster Vicious kembali lagi mencoba untuk mendapatkan Moreno. Tapi di sini concernnya adalah ketika adanya Watchers, tapi Uni lebih memilih engage dengan NH Chain. Menurut aku itu agak kurang cukup wise, karena menurut aku dia udah punya power dari crowd control, jadi dia harus bisa deliver damage-nya. 2 turtle diamankan tanpa adanya batas. Dan Eman mencoba untuk melakukan steal turtle. Tapi sayang sekali, memang calculate damage dengan retribution agak cukup sulit. Meanwhile, kalau di arah bottom lane, Eman berhasil bisa melakukan solo pick out terhadap Prof. Ini akan menjadi keuntungan yang sangat mahal untuk tim Bigetron Alpha. Yap, wah ini tapi berat juga sih karena Novanya udah mulai bergerak ke bawah. Sedangkan ngeliat dari key-nya ini bener-bener di zoning abis dan dipegangin abis sama fakes-nya juga. Kelihatan banget pergerakannya dan ditempelin terus-terusan. Sehingga key-nya sulit nih untuk bisa melakukan rotasi. Bahkan ke arah bawah pun gitu. Dan sebenarnya kalau ngeliat tipikalnya Eman juga dia god laner yang cukup mandiri ya Bang Oji? God laner yang mandiri itu terlihat sudah dari sebelum-sebelumnya di regular season. Karena memang mekanikal yang cukup kuat, tapi Eman ini dia. Lihat akan melakukan pulse flick for defensive. Almost one last hit. Membuat Eman tidak bisa kembali lagi untuk di arah laningnya. Dan kondisinya Eman tidak punya tombak lintas Sumatera yang membuat dia tidak bisa langsung datang ke dalam tim fighter mid lane. Dan Super Care mencoba untuk menangkap satu, tapi damage-nya terlalu besar diberikan menuju ke Eman. Eman is coming up, dan knockout strike dikeluarkan dan Eman kali ini memberikan deal damage membunuh ke arah pasukan Monster Vicious, tapi tidak terlalu berhasil. Tidak ada pertukaran point kill. Meanwhile Vegas kali ini dengan flicker yang dia miliki, dia masih bisa mundur ke arah belakang. Out of nowhere, Uni mau coba untuk dapetin satu point kill. Ini nampaknya keputusan tidak terbaik. And inside terlalu sakit membuat Eman harus mundur ke arah belakang. No life steal for this time untuk Eman. Wow, bahkan gak ada pertukaran yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha. Mereka gak dapetin point kill juga karena fakes-nya. Tadi selamat, dia juga diselamatin oleh Nova. Dan satu Holy Crystal sekarang sudah selesai di tangan Uni. Ini akan semakin mengerikan lagi snowball effect yang bisa dilakukan oleh Julian. Dan bahkan satu buah outer turret di arah bawah karena memang dari Emannya juga tadi setelah dia harus recall, dia join fight di arah tengah dan membiarkan lane bawahnya kosong. Dan akhirnya satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Monster Vicious mengambil objektif lagi terhadap turret. Ini Bigetron Alpha mereka seperti belum menemukan jawaban bagaimana bisa menemukan winning condition mereka, kecuali ini menunggu juga dari Emannya untuk bisa delivering damage nantinya di middle game. Mereka cukup mengandalkan crowd control, mereka cukup mengandalkan Eman, dan bahkan kondisinya kali ini Ki coba untuk melakukan buying time dengan level perbandingan satu Uni memang udah punya power of retribution lebih kuat, tapi lihat solo pick off dari top lane, transfer Sorizo ini menentukan Monster Vicious untuk melakukan team fight menuju ke arah tim dari Bigetron Alpha. Menuju untuk mundur ke arah belakang, melepaskan, dan ini dia informasi retreat menuju ke arah Turtle. Mereka benar-benar cukup mengandalkan Eman dan juga Moreno menuju ke arah late game. Ini menurut aku bukan strategi yang dimiliki Bigetron Alpha. Bigetron Alpha, really? Apakah ini benar-benar Bigetron Alpha? Di mana Bigetron Alpha yang kita kenal dengan keganasannya? Alphanya ini agak sedikit menghilang ya, bisa dilihat juga kali ini mereka betul-betul kebingungan sepertinya bagaimana caranya untuk bisa dapetin pertukaran, bahkan karena turret dari Monster Vicious juga belum ada yang kesentuh, point kill juga masih belum pecah. Walaupun kalau ngeliat dari gold ini terpaut di angka 4000 dan Super Ken ini dipegangin abis-abisan. Dan bahkan sekarang Raffe udah mulai join the fight. Raffe berani banget untuk join the fight karena di sini kondisinya adalah di mana Eman dipegangin sama sosok seorang Zeno yang untuk possibility ketinggal gold 4000. Oh, Purple Pulse diamankan oleh seorang Nova. Ini gak baik untuk sosok Super Kane yang akan cukup berat, berada di level 10, akan cukup lama dan Uni. Sudah berinya penalty zone, out point dari mid lane, Eman stay on position. Tapi nampaknya Rof lebih fokus untuk turret, damage terlalu besar diberikan. Di arah belakang dengan NSC meredakan seluruh pemainan dari tim Bigetron Alpha. Ini dia, Sorizo mulai menangkap seorang Zeno. Tapi nampaknya Uni, NSC ini sound point membuat Ki berhasil mengeluarkan flicker for defensive. Para pasukan dari tim Monster Vicious, itu dia. Bedanya kapan kamu harus ngeluarin Enhanced Chain dan kapan kamu harus ngeluarin Enhanced Sword. Karena Enhanced Chain itu bisa meredam dan menetralisir team fight yang harusnya dipegang Bigetron Alpha di dalam turret mereka. Nah itu dia, dan bahkan satu pergerakan agresif dari Zeno ya, dia tiba-tiba hadir di tengah-tengah antara
outer dan inner turret yang bahkan masih berdiri. Dan sekarang Monster Vicious mereka nggak akan ngendorin serangan. Mereka bakal tetap melakukan agresivitas, mengingat juga dalam 8 detik ke depan Lord yang pertama akan muncul. 4 kill nggak banyak sebenarnya, tapi selalu bisa diikuti dengan adanya objektif yang bisa di-secure. Dan lihat, Super Ken, kemasan saset ini dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan dan juga tertinggal, dan bahkan usaha untuk bisa mengintip ke arah Lord aja ini ditekan habis-habisan. Bukan hanya intip karena Lord, tapi mereka akan coba dipaksa teamfight. Mereka tidak akan dilepaskan begitu saja. Dan bahkan para pasukan dari tim Monster Vicious, mereka sadar terlalu banyak flicker yang sudah tidak dimiliki oleh tim Bigetron Alpha, membuat mereka harus bisa memancing teamfight ketika mereka sudah didapatkan oleh tim Monster Vicious. World advantage mungkin masih berada di 400 perak, tapi kita akan melihat ketika Lordnya bangkit. Ya, dan ada kesempatan juga sebenarnya yang bisa diambil sama Sorizo ya. Dia bergerak ke arah bawah, dia split juga dapetin outer turret, setidaknya menutup sedikit, mengejar ketertinggalan ya, walaupun memang nggak banyak juga dari segi pengejaran yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ingat dari Lordnya sekarang udah jalan di arah atas, Sorizo-nya pun sekarang udah pegangin beda 3 level, lihat Bang Oji. Gila, beda 3 levelnya ini loh yang cukup berbeda. Yang membuat Sorizo nggak akan punya power untuk bisa ngehantam Zeno. Pertama dari gold, kedua level, dan bahkan Raf udah memiliki gold. GDS, Gold Dragon Spear. Nampaknya perpasukan dari tim Monster Vicious mencoba untuk mendapatkan Eman. Eman belum terlihat kondisinya masih akan survive. Karena kondisi Eman adalah satu-satunya yang paling kuat sampai saat ini. Walaupun levelnya memang di bawah Sport Cat. Tapi dia yang paling kuat di tim so far. Dan levelnya juga nggak jauh ya sama Rafnya juga kan. Sedangkan kalau ngeliat dari jungle-nya tadi sempat ada 3 level yang terpaut, dan Lord akan berjalan di arah atas juga, sedangkan dari Monster Vicious mereka akan lebih fokus ke arah bawah dulu. Shaking Eagle kali ini dan penalty zone on top nowhere bersama dengan Enhance membuat permasukan dari tim Monster Vicious. Mereka memasangkan tim fight, tapi mereka melupakan dan masih ada turret di depan sana. Turret yang tidak diselesaikan dan itu membuat Fix terperangkap. Mereka harusnya selesaikan dulu turretnya supaya tidak ada damage tambah untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Free hit, penalty zone dari Moreno, dan bahkan out of nowhere Ralph harus ter-take down Uni. Masih terperangkap dengan ada Sorizo double knockout strike, membuat Uni kali ini masih bisa mundur ke belakang. Dan bahkan Zeno versus everybody kali ini terperangkap hanya setengah-setengah dalam permainan dari tim Monster Vicious. Mereka udah mulai sedikit ketar-ketir dan agak sedikit terburu-buru. Nah itu dia, turret yang masih berdiri, fight yang memang sedikit dipaksakan juga oleh Monster Vicious karena tadi ada yang pisah kan, di bawah masih ada yang fokus ke arah inner turret. Dan bahkan atasnya nggak hancur nih base turretnya. Dan sekarang Eman udah mulai cukup bersinar untuk bisa memberikan dealing damage karena 3 starter pack attack speednya juga udah mulai terasa selesai dari Corrosion, Eman Hunter Sword dan juga Golden Staff. Tapi kayaknya kali ini Ki bakal ditabrak. Coba ditabrak begitu saja, knockout strike keluar dan nampaknya Energy gagal terdapatkan. Kembali lagi Uni hanya untuk memberikan sedikit pressure, trigger yang dilakukan Ki bersama dengan one charge. Tidak ada skill escape mekanisme sama sekali. Tapi untuk calculate menuju ke arah 15 detik. Menuju ke arah Lord. Kayaknya mereka udah siap lagi harusnya Bigetron untuk setidaknya kontes walaupun dapat atau enggak urusan belakang. Alright, dan gold leaderboard bahkan ya. Ini dipegang dari Julian dan juga Tamus. Ini Tamusnya juga superior banget di sini. Dia laningnya menang, dia levelnya juga jauh. Bahkan paling tinggi loh, tapi tabrakan terjadi. Oh, tidak men-trigger knockout strike. Tapi kali ini para pasukan dari tim Monster Vicious, mereka tidak akan dihentikan bergerakan. Dan bahkan Zeno versus everybody menuju ke arah belakang. Melakukan sounding threat serong Eman. Mulai terperangkap, NHN menangkap secara super can. Volume damage-nya belum ada karena mereka harus sadar. Split push dilakukan oleh sosok seorang Sorizo. Mencari celah sedikit pun, sedikit demi sedikit bakal coba dikumpulkan oleh seorang Sorizo. Karena itu the best yang bisa dilakukan. Lihat, kali ini Ralph mencoba untuk menangkap Sorizo, memiliki heavy love punch dengan adanya Uni standby position. Dapatkan di sana Sorizo, buying time yang sangat baik, tapi nampaknya tidak bisa akan terlalu lama karena Sorizo terperangkap dan Ralph memiliki the power of Lekan Punch. Yap, dan dia buying time sebenarnya, tapi Lordnya juga memang masih berjalan di arah atas, akan Gak diselesaikan lagi. Iya, di slow push lagi sama Monster Vicious dan dimanfaatkan. Dan karena 4 pemain lainnya dari Bigetron Alpha, mereka nggak cicil ya bahkan ya ke arah Lordnya ya. Dan ini malah menjadi kerugian untuk Bigetron Alpha. Kenapa? Karena mereka harus team fight menuju ke base
base mereka dengan adanya 4 orang saja. Eman semaksimal mungkin menuju ke arah top lane, memberikan clear minion. Tapi para pasukan dari tim Monster Vicious mereka terlalu terlena. Mereka harusnya menutup ke arah Eman. Karena Eman satu-satunya yang bisa menyelesaikan lo dengan sangat cepat. Lihat, penalti Sunward Flicker. Eman terperangkap cepat. Lihat, Eman masih bisa menuju ke belakang. Watch out for defensive. Zero versus everybody. Seperti terperangkap. Dapatkan di depan sana. Seperti harus take down. Sorizo bersama dengan kawan-kawan harus kehilangan game pertama mereka. Monster Vicious menjadi base. Dan ini dia Monster Vicious unleash the beast. Wow, Monster Vicious bahkan terbilang ini satu dominasi ya yang terjadi di game yang pertama sih.